Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nureni SHMH dan pendamping dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH mengenai kelanjutan bab 3. Di sini ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Pada contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Nah, ada juga depenalisasi. Artinya adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan terakhir juga ada mitigating. Suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Ada juga metode pembaharuan KUHP. Yang ke satu ada evolusi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian. Merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Ada juga kompromis. Kompromis adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dari KUHP. Jadi apabila ada aturan yang cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang sarana dan prasarana penerbangan, melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam, yaitu bab A dalam buku 3 pasal 479. Nah, ada juga global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun Undang-Undang 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Nah, ada juga periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang materi yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nureni SHMH mengenai tentang bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas atau kausalitate. Ada juga tujuan dari ajaran sebab akibat. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Dan yang kedua ada untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Nah,
Ada juga teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung teori. Yang kesatu berasal dari von Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang ketiga ada baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Ada juga kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Ada juga teori individualisasi, mengadakan perbatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Ada juga di sini ada tokoh atau penganut teori individualisasi. Yang satu ada Brickmeyer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Dan yang kedua ada binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau faktor positif. Nah, di sini juga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat itu. Sekian review materi kelima dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.